Moy, Chef, Hmm. kalian sadar gak sih? Di pertemanan kita tuh, kita termasuk yang deket sama hal-hal yang berbau mistis. Yang kita alamin ataupun dari cerita orang. Lu ngerasa gitu gak sih, Moy? Iya sih. Bahkan pas teman-teman gua, keluarga gua ngerasain hal-hal mistis aja, mereka tuh selalu cerita sama gua gitu loh. Tuh kan? Syafa gimana? Kalau lu tanya gue sih jawabannya iya. Bahkan keluarga gue juga banyak orang-orang yang emang bisa ngelihat hal mistis gitu. Nah, tapi gue ngerasa kita udah jarang banget bahas hal-hal kayak gini. Dan gue yakin banyak cerita yang kita belum saling ceritain nih. Kalau gitu mau gak gue tantang selama 12 minggu ke depan, seminggu sekali aja, kita ceritain cerita mistis yang pernah kita alamin sendiri atau dengar dari orang. Satu orang satu aja. Jadi satu malam, 3 cerita. Gimana, deal? Deal? Ayo deh. Ya udah. Kita mulai dari yang paling kita ingat dulu aja. Berarti mau siapa duluan enaknya? Ladies first kali ya. Siapa berarti? Jadi gue nih yang mulai. Yuk. Oke. Jadi gue pernah mengalami suatu kejadian. Ya udah lumayan lama sih. Pas gue SMP. Kalian pernah dengar gak sih? Orang tuh ngomong tentang ada 3 waktu keramat, dimana di 3 waktu tersebut tuh setan-setan tuh pada keluar di tengah malam, sepertiga malam, sama menjelang maghrib. Sepertiga nih, sepertiga malam terakhir. Iya. Sampai benar. jam 3 pagi gitu ya. Iya, Oke. benar. Nah, yang mau gue ceritain ini kejadiannya di salah satu 3 waktu keramat itu, yaitu di sepertiga malam. Oke. Oke, jadi pas gue SMP, gue tuh sekolah di sekolah Katolik. Waktu itu di sekolah gue sempat ngadain acara namanya Perjusa. Perjusa apa tuh? Perjusa tuh perkemahan Jumat Sabtu. Oke. Ini perkemahan Jumat Sabtu di sekolah atau di tempat kemah? Itu gimana? Di sekolah gue. Oke. Nah, waktu itu tuh sekitar jam 11-an dan kita lagi ada acara di lapangan namanya Malam Biru. Jadi kayak waktu saat teduh gitu deh. Nah, gak lama dari kegiatan tersebut emang udah waktunya kita untuk tidur, karena kebesokannya kita emang ada acara lagi pagi-paginya. Harus masak-masak gitu deh. Oke. Setelah sampai kamar, gue sama teman gue satu namanya TC emang kebagian punya tugas untuk masak nasi buat besok acara itu kan. Akhirnya gue sama TC ya mikir dong, kita masak nasi jam berapa. Dan gue ngasih usul besok paginya aja, karena kan masak nasi nggak selama itulah intinya. Ya. Tapi si TC nih ngomong jam 2:30 aja lah, biar nggak mepet-mepet banget buat pagi nanti acaranya. Akhirnya ya udah kita sepakat untuk masak nasi jam 2:30 tuh. Akhirnya ya kita sempet tidur bentar dan kita pasang alarm. Nah, nggak lama kemudian alarmnya bunyi dong, jadi kita bangun. Gue sama TC bangun, kita ambil alat-alat lah untuk masak nasi. Kita jalan ke ruangan untuk masak nasinya. Dan emang si ruangan masak nasinya ini tuh bukan di ruang tidur kita. Kayak kita mesti jalan dulu lah, tapi masih tetap di lantai 2 kok. Oke. Setelah udah selesai masak nasi, gue sama TC emang harus ke toilet. Gue kebelet pengen pipis, TC perutnya sakit mules. Udahlah kita ke toilet. Toiletnya juga masih di lantai 2. Ke toilet, gue masuk ke toilet. Dan ternyata yang selesai duluan tuh gue dulu. Berarti ini jam 2:30 pagi yang lo harus bangun itu. Iya, kurang lebih jam 2:30 pagi lah. Oke. Udah dong. Setelah gue keluar dari toilet, gue ngomong ke TC, Cek, gue nunggu di balkon luar ya, jangan lama-lama. Udahlah, akhirnya gue nunggu di balkon. Ya udah kayak diem aja semenit 2 menitan ada. Itu TC masih di dalam tuh tapi. Iya, TC masih di dalam. Nah, pas gue di balkon lagi diem, gue tiba-tiba lihat ada suster lewat di si selasar balkon yang seberang itu. Dan gue biasa aja karena ya gue mikir
sekolah gue sekolah Katolik dan hal wajar untuk ada suster. Nah yang gue perhatiin kurang lebih tuh si suster ini tuh bolak balik tuh ya adalah 3 kalian. Sampai yang terakhir dia sempat berhenti, terus nengok ke arah gue dan senyum sambil lagi megang rosario. Rosario tuh apa ya? Rosario tuh kayak tasbih lah. Oh, oke. Nah iya, si susternya tuh megang itu tuh. Ya pas dia senyum, ya gue senyumin balik dong, karena gue mikir ya nggak sopan aja kalau misalnya gue nggak senyumin suster gue. Benar-benar. Setelah gue senyumin, gue diem dong. Gue mikir, tapi kok gak ada yang beda dari suster itu. Tiba-tiba gue baru ingat, kalau misalkan suster di sekolah gue itu bajunya warnanya antara warna biru muda atau gak putih. Tapi yang waktu itu gue lihat susternya bajunya dari atas sampai bawah tuh warna hitam. Oke. Kayak di Film Denan kayak Falak ya. wow. Gue auto panik dan takut dong. Gue langsung lari masuk ke toilet. Gue langsung gedor-gedor toilet, pintu toiletnya TC. Gue bilang, "Cek, cepetan." Gue takut, tapi nggak ada jawaban gitu. Akhirnya gue mikir ya udahlah, gue diem. Nah, posisi gue berdiri itu di sebelah kanan gue tuh pintu si toiletnya. Pas gue lagi diem, kerasa dari ujung mata gue nih, kalau orang lewat kan lo pasti bisa lihat dong dari ujung mata lo. Iya, di Pasti samping kerasa lu lah. gitu kan. Iya, pasti kerasa dong. Nah yang waktu itu yang gue rasain, kok kayak ada orang lewat. Dengan posisi gue lagi sendiri, TC nggak ada sautan dari gue panggil-panggil, ya gue panik dong. Akhirnya ya udahlah, gue cepet jalan keluar, gue mastiin di luar tuh ada orang atau enggak sih yang lewat. Gue nengok kanan kiri, nggak ada. Tapi perasaan gue tuh udah nggak enak aja. Akhirnya gue balik lagi ke dalam toilet, gue gedor TC lagi. Suara gue makin kenceng karena ya posisi gue panik dong. Cek keluar. Gak disaut lagi. Oke, gue nyoba untuk nenangin gue. Mungkin perasaan gue tuh gimana, tapi gak tahu kenapa lagi, yang tadi gue lihat tuh, yang gue rasain lewat tuh lewat lagi. Makin takut dong, makin dibuat gak enak banget perasaan gue. Dengan ya walaupun gue nggak berani gitu, tapi akhirnya ya udahlah, gue memberanikan diri aja. Gue keluar toilet untuk cek sekali lagi, ada yang beneran lewat gak sih, atau cuman sekelibet aja. Gue cek, tapi yang kali ini gue tungguin agak lumayan lama, dan ternyata emang gak ada apa-apa. Ya udah dong, gue balik lagi ke dalam toilet. Pas banget gue muter balik, ada sosok si suster itu. Dia tuh bungkuk ke arah gue, mukanya putih pucat, matanya merah, sambil senyum, sambil ngangkat si rosario itu. Gue panik, gue udah nggak tahu apa lagi yang gue rasain. Gue pingsan, dan selanjutnya pas gue bangun, gue udah di kamar dan itu udah kebesokan harinya. Dan kebesokannya ya gue cerita dong sama TC apa yang gue alamin malam itu. Dan ternyata yang baru gue tahu, bukan gue doang yang malam itu mengalami kejadian yang aneh. TC bilang malam itu dari lantai 1, 2, 3, dan 4 sekolah gue emang ngalamin hal yang aneh juga, hal yang kurang lebih sama. Jadi kalau misalnya kalian perhatiin hal tersebut yang kejadian tuh ya itu di sepertiga malam, salah satu dari 3 waktu yang keramat dimana setan-setan pada keluar. Berarti emang kejadian itu beneran nyata semua di saat jam 2:30 itu ya? Iya, kejadian semuanya. Semua orang disamperin sama si suster itu 2:30 pagi. 2:30 pagi. Ya sebenarnya gue nggak tahu ya suster sama atau enggak, tapi intinya pada mengalami hal mistis. Sampai sekarang lo masih kebayang gak muka susternya kayak gimana? Masih, jujur itu salah satu pengalaman yang paling paling gue inget banget dan gak bakal gue lupain sih. Bahkan sampai sekarang kalau misalkan gue ke sekolah gue gitu, kadang-kadang oh ya sempat kejadian kayak gini,
Sempat keinget lagi. Menakutkan itu sih buat gue. Oke. Yaudah, itu cerita pertama. Sekarang gue dulu kali ya. Oke, Bi. Oke. Ini cerita gue dapet dari senior gue. Dia cerita ke gue. Oke. Terkadang rasa penasaran itu ternyata bikin lo jatuh ke dalam sebuah petaka. Iya, itu gue setuju. Nah, cerita gue ini nih ada hubungannya sama akibat dari lo ngikutin rasa penasaran lo. Lo malah merasakan hal-hal yang sebenarnya lo gak mau rasain sama sekali. Oke. Ceritanya tuh sekitar tahun 90-an. Ada seorang pria asal Jakarta yang dia lagi dinas di luar kota. Di mana, Bi, kotanya? Gue gak mau sebut mau di mana. Oke. Pokoknya dia datang ke kota tersebut. Dia pesan hotel untuk 3 malam. Akhirnya dia datang ke resepsionisnya. Terus dia bilang mau pesan untuk 3 malam. Akhirnya dia kasih kunci. Dia dapat kamar nomor 4. Oke. Akhirnya dari resepsionis dia naik tangga ke lantai 2. Dia lewatin kamar nomor 1. Dia lewatin kamar nomor 2. Sampai dia di kamar nomor 3. Ada yang aneh di kamar nomor 3. Karena kamar nomor 3 ini gak ada angkanya. Oke. Pintu doang. Oke. Tapi dia tahu kamar yang dia dapat, kamar nomor 4, ada di sebelah kamar nomor 3 dong. Ya udah, dia tinggal jalan ke sebelah kamarnya dia aja, nomor 4. Dia agak bingung kenapa kok kamar nomor 3 ini gak ada angkanya. Tapi ya udah, dia akhirnya masuk dulu ke kamarnya dia. Karena dia capek perjalanan dari Jakarta kan. Akhirnya dia melewati malamnya dia di malam pertama. Sampai besok paginya dia bangun. Dia mau berangkat kerja. Dia turun ke bawah. Dia tanya ke resepsionis. Mas, maaf, kok kamar nomor 3 gak ada angkanya ya? Dengan santainya resepsionis jawab, oh iya pak, kamar nomor 3 emang udah kita gak sewain lagi. Cuma ya udahlah, udah waktunya dia kerja. Akhirnya dia berangkat ke kantornya, tempat dia dinas. Sampai di petang hari, maghrib dan setelahnya lah, dia balik ke hotel lagi. Dia naik ke lantai 2. Dia lewatin kamar nomor 1. Dia lewatin kamar nomor 2. Dan dia berhenti di depan kamar nomor 3 yang gak ada angkanya. Karena penasarannya dia, kenapa kok gak ada angkanya dan kenapa gak disewain. Akhirnya dia nyoba buat ngintip lewat lubang kunci di kamar nomor 3 itu. Oke. Dia nunduk. Dia masukin satu matanya ke lubang kuncinya. Dia lihat di dalam ada apa. Kelihatan ternyata lewat lubang kunci itu dia ngelihat seorang wanita jauh di depan dia, ngebelakangin dia, munggungin dia. Si wanita ini ngadep ke arah jendela. Jadi yang dia lihat cuman punggung seorang wanita yang rambutnya panjang. Terus akhirnya dia bangun. Dia bingung, loh, katanya kamarnya nggak disewain. Kok ada orang sih di situ? Iya. Ya udah, dengan kebingungannya dia akhirnya balik ke kamar dia. Dia tidur. Dia ngelewatin malam kedua dia. Sampai besok paginya dia bangun. Akhirnya dia berangkat kerja. Sampai akhirnya di sore hari dia pulang lagi. Dia sampai ke hotel. Dia naik ke atas. Dia lewatin kamar nomor 1, kamar nomor 2. Dia berhenti lagi di kamar nomor 3. Karena masih penasaran, dia ngintip lagi di lubang kunci yang sama. Dia masukin mata dia. Kali ini yang dia lihat beda. Dia bukan ngelihat seorang wanita, tapi yang dia lihat semua warnanya merah. Oke.
Gak lama setelah dia lihat itu dia bangun. Dia bingung. Apa gue ketahuan ngintip ya? Makanya si cewek ini nutupin pakai sesuatu yang warnanya merah. Ya. Dengan bingung, akhirnya dia turun ke bawah langsung nanya ke resepsionis. Karena dia yakin banget di sini ada orangnya. Padahal resepsionis bilang kan kamar itu udah gak disewain. Dia turun ke bawah, dia tanya ke resepsionis, Mas bohong ya sama saya? Kok saya lihat di kamar yang gak ada nomornya itu ada orang? Akhirnya resepsionis bilang, oh, akhirnya bapak udah tahu. Iya pak. Jadi memang sebenarnya kamar yang tidak ada angkanya itu sudah lama kita nggak sewain. Karena beberapa tahun yang lalu udah terjadi pembunuhan di sana pak. Dan yang dibunuh adalah seorang wanita, masih muda, rambutnya panjang, dan bola matanya berwarna merah. Bola mata berwarna merah. Yes. Lah berarti yang dia lihat di lubang kuncinya? Ya, dia diintipin balik, Muy. Ini beneran kisah nyata. Gua nggak tahu. Yang gue tahu, gue juga merinding kayak Camuy pas pertama kali dengar cerita ini.